Stand up please. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, kita sekarang ketemu lagi dengan Bapak di dalam materi yang sama tentang teks deskripsi. Sebelum Bapak membahas teks deskripsi ini, ada yang masih ingat nggak kemarin kita terakhir itu membahas atau mengerjakan apa di pertemuan sebelumnya? Oh ada, Falbri. Kemarin Bapak terakhir ngapain? Nyuruh buat berdiskusi dengan teman sebangku untuk menghafal unsur-unsur teks deskripsi. Nah, sekarang Bapak akan membahas materi lebih lanjut yang nantinya di akhir pembelajaran kita akan presentasi ya, perwakilan 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki, untuk membacakan hasil pembuatan teks deskripsi yang kalian buat secara berkelompok. Siap? Siap. Baik, silakan boleh dilihat di depan ya semua. Di depan telah tertulis atau tertampilkan satu bagan yang isinya bagaimana cara membuat teks deskripsi yang baik dan benar. Ada berapa tanda patah? Tanda panah maksud Bapak? Ada 6 tanda panah. Tanda panah yang pertama coba lihat. Menentukan tema atau topik. Pilih objek yang akan dideskripsikan. Objek deskripsi itu bebas ya, bisa manusia, bisa benda, bisa hewan, bisa suasana, kejadian, ataupun apa yang dilihat, dirasa, itu bisa dideskripsikan. Kemudian yang kedua adalah pengamatan mendalam. Catat detail yang menarik seperti warna, bentuk, suara, bau, rasa, dan lain sebagainya. Itu pengamatan dalam. Barulah ke langkah yang ketiga, pengumpulan data rinci. Nah terus, langkah keempat, penyusunan kerangka tulisan. Sesudah kalian merincikan dari data yang kedua, kemudian ketiga sudah selesai, baru buat kerangkanya. Yang ketiga unsur tersebut, apa saja kemarin? Gambaran umum, isi, dan penutup atau simpulan. Nah, sudah ke langkah yang keempat, baru langkah kelima, pengembangan kerangka. Nah, sudah kalian menentukan kerangkanya, membuat kerangkanya, baru buatlah menjadi sebuah paragraf. Mana paragraf untuk gambaran umum, untuk isi, dan untuk penutup. Gitu. Dan terakhir adalah penyempurnaan teks. Karena di sini langkahnya ada penyempurnaan teks, artinya teksnya yang akan disajikan harus sempurna, dari mulai diksinya, pilih katanya, kalimatnya, juga paragrafnya. Paham? Sekarang karena kalian sudah mampu mengidentifikasi atau menentukan ketiga unsur teks deskripsi, Bapak akan beri kesempatan dulu kalian sebelum Bapak buat kelompok besar. Ya, kalian silakan berdiskusi lagi kayak waktu kemarin dengan teman sebangku untuk menentukan mana nih gambaran umum, mana isi, dan juga mana simpulan atau penutupnya. Siap ya? Ada satu teks deskripsi tentang apa judulnya? Tari Jaipong. Silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk menentukan mana gambaran umum, mana isi, dan juga mana penutupnya. Silakan. Ya, stop.
Stop semuanya. Oke, sekarang gini. Karena kalian sudah menentukan secara berkelompok diskusi dengan teman sebangku, menentukan mana nih unsur-unsurnya dari teks deskripsi yang ada di depan ini. Bapak ingin jawaban dari dua teman. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki dulu. Siapa yang ingin memberikan jawabannya? Oke, Rijal. Silakan. Menurut saya dan Imam tadi berdiskusi, paragraf pertama gambaran umum, paragraf kedua dan tiga paragraf isi, paragraf keempat penutup atau simpulan. Oke, sudah ya yang laki-laki. Sekarang kita ke perempuan. Oke, Tiara ya. Silakan Tiara, apa jawabanmu dengan temanmu? Menurut saya dan teman sebangku saya, paragraf 1 gambaran umum dan paragraf 2 sama paragraf 3 deskripsi bagian dan paragraf 4 penutup atau kesimpulan. Ya, terima kasih ya dari Rijal sudah menjawab. Pihak dari perwakilan laki-laki juga perempuan, dari perempuan Tiara yang sudah menjawab. Kita simak, lihat. Benar nggak jawaban dari Rijal dan Tiara itu menyatakan bahwa gambaran umumnya itu paragraf 1, isinya paragraf 2 dan 3 serta penutup atau simpulannya di paragraf 4. Sesuai warna ya. Kalau merah berarti gambaran umum, biru isi, kuning simpulan. Oke, betul ya. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, teman-temanku semuanya, karena kalian sudah bisa menentukan ketiga unsurnya, unsur dari teks deskripsi, sekarang Bapak akan memerintah kepada kalian semua untuk membuat beberapa kelompok dan berdiskusi untuk membuat teks deskripsi, ya. Nah, sekarang Bapak akan buat kelompok dulu. Silakan. Ini satu kelompok 4 orang. Silakan kalian berdiri dan kumpul dengan kelompok masing-masing. Silakan. Oke teman-teman, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Silakan persiapkan buku dan pensil atau pulpennya. Silakan. Oke, kalau sudah, coba lihat dulu ke depan. Deskripsikan gambar di bawah ini. Ada 2 gambar yang akan Bapak sajikan di depan. Yang pertama, anak dengan ayah. Yang kedua, anak dengan ibu. Berarti kalian mendeskripsikan 2 pahlawan kehidupan, ayah dan laki-laki. Silakan deskripsikan tentang ayah, perempuan tentang ibu. Siap? Silakan mulai deskripsi. Oke teman-temanku semuanya, diskusi sudah selesai, sudah tidak ada waktu lagi kalian berdiskusi. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil pembuatan teks deskripsi yang kalian buat. Yang pertama dulu, laki-laki ada nggak yang ingin? Oh oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holid dari kelas 7D akan membacakan teks deskripsi yang berjudul Ayahku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot. Rambutnya putih beruban. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang dan hidung yang mancung, tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas, ayahku terlihat seperti orang India. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali hasil daripada pembuatan kelompok Khalid itu ya, tentang ayah. Sekarang perempuan, ada yang mau? Oke, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhela dari kelas 7D. Saya akan membacakan teks deskripsi yang sudah dibuat berjudul Ibuku. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Hal ini membuat ia tidak dapat memberikan tambahan penghasilan demi masa depan pendidikan anaknya. Sesekali, ia ditugaskan untuk menjadi buruh cuci oleh tetangga dengan angka uang yang hanya cukup untuk 2 hari makan. Kondisi fisiknya pun melemah mengingat umurnya yang sudah mencapai 54 tahun. Tanpa ibu, aku bukan siapa-siapa. Dia yang selalu memberikan kasih sayang dan selalu rela berkorban apapun demi anaknya. Aku sayang ibu. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, hasil diskusi atau hasil buatan karya teks deskripsi yang kalian buat secara kelompok itu sudah, menurut Bapak sudah sangat bagus ya. Udah terstruktur, mana gambaran umumnya, mana isinya, juga mana penutup atau simpulan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan nanti untuk kedepannya kalian akan dapat bisa lebih gampang membuat teks deskripsi kalau sudah mengetahui unsur dan ke-6 langkah yang tadi Bapak jelaskan. Bisa ya? Paham? Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.